Mengatakan ambil yang baik, tinggalkan yang buruk tuh. Ngeten aku ya tinggal lama gitu. Kalau dia baca khutbah tadi. Ngejar pula apa yang lain nikah. Ambil banyak di kota tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada keluarga besar Bapak Badawi yang berbahagia, juga keluarga besar dari pihak Besan, Bapak Kadino, Pak Haji Kadino, sekeluarga besar, kedua mempelai yang sudah mulai senyum-senyum. Mempelai putra belum senyum ini, masyarakat senyum. Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu para undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, tidak lupa saya mengajak kepada kedua mempelai dan kita semua untuk senantiasa terus belajar bersyukur. Karena kehidupan manusia itu hanya diliputi dengan hal-hal yang patut disyukuri dan disabari. Apapun kondisi kehidupan kita, maka tolok ukur kebaikan manusia itu sebetulnya di besarnya rasa syukur. Manakala Rahman dan Septiani ini pandai bersyukur, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah SWT. Kan syukur itu ada dua. Ini bukan untuk Rahman saja, tapi untuk kita semua, Bapak Ibu yang sudah menikah juga. Syukur itu ada dua macam. Bersyukur dalam keadaan senang dan bersyukur dalam keadaan susah. Apa hadisnya? Hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersabda, kelak manusia itu akan ngantri untuk mendapat pengadilan dari Allah di padang mahsyar. Lalu kata Rasul, orang yang pertama-tama diseru masuk surga adalah orang yang pandai bersyukur dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Ustaz, kalau bersyukur dalam keadaan senang nggak usah diajari, pacaklah kami. Tapi bersyukur dalam keadaan susah, bagaimana caranya? Maka bersyukur dalam keadaan senang itu namanya alhamdulillah, memuji pada Allah. Lalu bagaimana cara bersyukur dalam keadaan susah? Bersyukur dalam keadaan susah itu namanya sabar. Jadi hanya ada dua, syukur dan sabar. Rahman, silakan. Oh, dipindah ke atas ya. Nah, iya, Oh gitu. melimpahnya menurut Bapak Ibu sama panitia saya disuruh megang dua mic. Apa maksudnya saya nggak tahu. Oh gitu. Saya kira disuruh mendua, tidak ya? Ya, silakan duduk dulu di atas. terangnya. Sudah duduk nyaman. Kalau sudah duduk nyaman, saya lanjutkan. Rahman dalam berumah tangga, kamu hanya butuh dua hal: bersyukur, bersabar. Contohnya begini, Bapak Ibu, tidak ada manusia sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran tidak pernah ada ayat nanti orang yang masuk surga adalah orang yang tidak pernah berdosa. Tidak. Yang ada di Al-Quran adalah kelak orang-orang yang diseru Allah masuk surga adalah orang yang pahala kebaikannya lebih banyak dari dosa dan kesalahan. Jadi tidak ada manusia yang bermasalah. Tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna. Jadi Rahman, istrimu walaupun kelihatannya ini cantik, tapi nggak sempurna.
mungkin cantik, pandai, sarjana, mungkin tidak bisa masak. Benar, asli. Oleh karena itu jangan menuntut istrimu sempurna. Gak ada istri sempurna. Oleh karena itu jika istrimu punya kebaikan, bersyukur kepada Allah. Syukurilah. Jika istrimu ada kekurangan, sabar. Demikian pula Septian. Kalau Rahman punya kelebihan, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau suamimu ada kekurangan, maka bersabar. Jadi hidup rumah tangga itu cuma dua saja kuncinya. Ketika senang bersyukur, ketika susah sabar. Ketika enak bersyukur, tidak enak bersabar. Ketika banyak uang bersyukur, tidak punya uang sabar. Banyak beras, alhamdulillah, nggak punya beras, masya Allah. Saya punya kawan di Facebook Pak, kayak Septian ini baru nikah 3 hari, lalu posting di dinding Facebook memuji suaminya. Engkau memang suamiku yang terbaik. Wah, apa komen kawan-kawannya? Nah, kamu belum menghasilkan habis gas sama beras barengan. Nah, oleh karena itu Rahman Septiani, apapun keadaan pasanganmu, syukuri kalau dia punya kelebihan. Kalau ada kurangnya jangan diganti, tapi disabar. Ya. Karena tidak ada manusia sempurna. Suatu ketika saya menasihati istri saya. Istri saya itu ya hampir sempurna lah Pak. Menurut saya cantik, kulitnya putih, rajin ngaji, pengajiannya banyak, muridnya banyak, rajin masak Pak, pakai masak, rajin bersih-bersih, sayang anak, sayang suami. Saya pun istri saya, cuman kurang satu, karena nggak ada manusia sempurna. Lalu istri saya, apa kurangnya aku? Cerewet. Tambah cerewet dia. Lagi masih begini. Lalu suatu saat seminggu kemudian saya dikritik juga sama istri saya. Kata istri saya, wah suamiku ganteng, ya, kiai, santrinya banyak, sabar, rajin ibadah, ya. Cuman satu kurangnya, apa? Nggak punya duit. Nah itulah kira-kira suami istri. Jadi tidak pernah ada suami sempurna, tidak ada istri. Suamimu di rumah pun tidak sempurna. Mungkin suamimu banyak duitnya, mungkin sabar, mungkin rajin ibadah, mungkin apalagi sabar, tapi ada satu kurangnya. Apa kira-kira? Hitam, tidak lemak bawa kondangan. Misalnya, jadi tidak pernah ada manusia sempurna. Oleh karena itu istri harus memaafkan suaminya, mensyukuri kelebihannya, dan bersabar atas kekurangannya. Suami pun begitu, memaafkan istrinya, mensyukuri kelebihannya, mensabari kekurangan. Itu aja sebetulnya, ya. Dan berikutnya, nikah ini ibadah. Makanya tadi oleh Pak Rudi Hartono selaku ketua KPR, Kedaton Penunjang, ya, disebutnya keluarga ini dengan rumah tangga. Tadi saya dengar ini Rahman dan Septiani sedang membentuk rumah tangga. Kenapa keluarga di Melayu ini, di Indonesia ini disebut rumah tangga? Perhatikan, Septi sama Rahman. Kenapa rumah ini disebut keluarga ini disebut rumah tangga? Karena sesungguhnya maksudnya rumah yang sedang kita bangun, keluarga ibu, bapak, keluarga yang baru saja dijabulkan ini, rumah yang kita bangun harus berfungsi sebagai tangga. Makanya disebut rumah tangga. Tahu tangga? Apa tangga? Tiang aja. Apa fungsinya tangga? Alat untuk mencapai tempat lebih. Maka rumahmu, Mas Rahman, rumahmu harus menjadi rumah tangga, rumah yang saban hari meningkat, tambah hari tambah tinggi derajatnya, tambah hari tambah dekat dengan akhirat, tambah hari tambah dekat dengan Allah, tambah hari tambah bertakwa pada Allah.
tambah hari tambah lebih baik ekonominya, tambah hari tambah mesra, tambah hari tambah sabar, dan seterusnya. Itulah fungsi rumah tangga. Kalau rumah tangga kita sudah seperti itu, insya Allah berarti berfungsi rumah kita seperti tangga titian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 12? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, sungguh setiap manusia itu memiliki tingkatan masing-masing sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Dan sungguh Allah tidak lengah terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi Rahman dan Sakti, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kerjakan, itulah yang membuat derajatnya meningkat. Itulah yang membuat keluargamu menjadi rumah tangga yang makin hari makin mesra, makin hari makin baik, makin hari makin sabar, makin hari makin bertakwa kepada Allah. Jangan sebaliknya. Nikah sudah 30 tahun, yang muncul malah tua-tua keladi. Ini Makin tua, makin jadi. Jadi apa? Jadi tua. itu Jadi itu harusnya apa? Rumah tangga yang baik, tua-tua kelapa tua, makin tua makin bertakwa. Nah, ini pesan saya untuk keluarga baru dan kita semua. Jangan sampai rumah tangga udah bertahun-tahun tidak ada kemesraan. Rumah tangga sudah bertahun-tahun tidak ada peningkatan. Sholatnya tidak lebih baik, takwanya tidak lebih baik. Masya Allah. Kita introspeksi sendiri. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah. Pak MC, saya dikasih waktu berapa menit ya? Sampai asar? Atau ikan sepat, ikan gabus? Ditambah ikan seluang. Makin cepat makin bagus, silakan makan sebelum pulang. Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah, karena nikah ini ibadah. Nikah ini sebetulnya ibadah. Ibadah untuk siapa? Kedua orang tuanya. Menikahkan anak itu ibadah. Untuk kedua mempelai ibadah. Untuk kita semua ini yang hadir ibadah. Nikah ini ibadah, Pak. Kenapa? Sesungguhnya ada 6 hak muslim terhadap muslim yang lain. Salah satunya ini. Hak muslim terhadap muslim yang lain salah satunya adalah menghadiri undangan saudara muslim. Saudara kita Pak Badawi, saudara muslim kita mengundang kita, maka kita wajib datang. Maka datangnya kita di acara ini adalah ibadah kepada Allah. Karena kita sedang memenuhi undangan saudara muslim. Jadi ini semua adalah ibadah. Lebih-lebih kepada kedua mempelai. Kalau dulu Rahman sebelum menikah bekerja mencari harta dimakan sendiri, tidak ada nilai ibadahnya, hanya ibadah bekerja. Tapi sekarang bekerja, kemudian dapat rezeki dari Allah, terus menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, berlipat-lipat ibadahnya. Ibadah menafkahi istri, ibadah menafkahi anak, ibadah bekerja, itu ibadah. Seperti yang waktu masih gadis buat kopi sendiri, diminum sendiri. Cuman ibadah ke satu pahalanya. Tapi sekarang buatkan minuman kopi untuk apa manggilnya? Mamas. AA. AA Maman. AA Maman pulang dari Begawe, dari kebun. Dan dia minta kopi sama istrinya. Saya buatin kopi. Ya Kak, kopinya manis, enggak usah manis-manis. Kenapa Kak? Senyummu sudah manis. Pai wajib dicir. Suaminya mesra gitu enggak Bu? Iya. Karena kita paling kayak Pak Ferry ini orangnya serius. Pak Kades kita ini kan orangnya serius. Sedikit sekali senyumnya. Maksudnya bayar, Pak. Suami itu harus mesra Pak sama istri. Sekali-sekali puji istrinya. Ya. Itu ya, Mbak Sakti ya, Mas Rahmat. Nah, sampai mana tadi lo coba dari? Iya. Jadi nilainya ibadah. Buatkan minum suami ibadah. Jangan-jangan itu kata Rasulullah.
seorang istri mencuci baju suaminya, Masya Allah. Ya, seorang istri, Bu, dengarkan, istri mencuci baju suaminya, maka Allah memberi 1000 pahala kebaikan, menghapuskan 1000 dosa dan kesalahannya, dan dinaikkan derajatnya 1000 derajat, dan didoakan oleh setiap benda yang tertimpa matahari. Masya Allah. Besar gak tuh pahalanya? Ibu biasa nyuci baju suami. Ya, kalau begitu agendanya pulang dari sini nyuci. Oh, pahala yang besar. Oleh karena ini ibadah, maka di dalam ibadah ada hak dan kewajiban. Saya hanya menerangkan hak dan kewajiban saja sore ini, karena sebentar lagi asar. Ada hak suami, itu kewajiban istri. Ada hak istri yang jadi kewajiban suami. Aku nanya dulu, Bu, kewajiban istri kepada suami ada berapa banyak? Banyak ya? Banyak apa saja gawe itu di rumah, coba sebutkan. Cuci, masak, ngurus anak, ngurus suami. Itu banyaknya. Ibu dibohongi sama suami, berarti ibu dibudikan suami. Kata Rasul, kewajiban istri kepada suami cuma 2. Senang ibunya. Itu yang wajib, Bu. Kewajiban istri pada suami 2, yang sunnah banyak. Yang wajib saja, yang pokok ada 2. Memang benar, Bu, cuma 2. Kalau gawean ibu banyak, kasihan deh. Kasihan deh lu. Ya. Cuma 2. Ibu tahu, kewajibanmu pada Mas Rahman ini cuma 2 saja. Yang wajib, yang lain sunnah. Yang sunnah tidak kau kerjakan tidak berdosa. Iya. Tugas pokok istri ada 2. 1, mendampingi suami. Bahasa lain, melayani suami. Itu wajib. Yang kedua, mendidik anak-anak di rumah. Itu mencari nafkah gak wajib, Bu. Ibu tidak bekerja gak dapat duit, ibu tidak berdosa, karena itu kewajiban bapak. Benar. Tapi kalau ibu bekerja menghasilkan ekonomi, sunnah, pahalanya besar. Tapi kalau ibu tidak bekerja, tidak berdosa. Benar, tidak berdosa. Termasuk masak, nyuci piring, nyapu, itu sunnah, Bu. Ibu tidak pandai masak, tidak berdosa. Warung sate banyak. Ibu tidak nyapu rumah, ibu tidak ngepel, tidak berdosa. Kalau suaminya bisa membayar pembantu, tidak berdosa. Karena yang wajib cuma 2. Tapi kalau ibu tidak melayani suami, nah, yang lain bisa diwakilkan, Pak. Contoh masak bisa berwakil ya? Yang berwakil ke Magico, colokan, cetek, tinggal arisan, pulang makan. Diwakil nih. Bisa wakil. Nyuci baju bisa wakil. Apa? Mesin cuci, mutar sendiri. Ya, nyapu rumah bisa berwakil nggak? Bisa. Pembantu anak-anak. Tapi melayani suami boleh nggak berwakil? Boleh Pak Heri? Boleh. Oh, nah, melayani suami diwakilkan. Wakil sama Krisdayanti. Ya, itu maksudnya wajib, yang tidak berwakil. Ya, Bu ya. Mendidik anak-anak juga wajib, Bu. Nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh mendidik anak diwakilkan pembantu, nggak boleh. Harus ibu. Al-ummu al-madrasatu ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum ke TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, anak belajar sama ibu. Belajar makan, belajar minum, ganti baju, belajar Nyusu. apa saja. Hormat pada ayah ibunya itu belajarnya sama ibu. Oleh karena itu al-ummu al-madrasatu. Ada berapa, Bu, kewajiban ibu? Yang 1, mendampingi suami. Yang 2, mendidik anak-anak
Aku usul ibu setuju nggak? Yang kuat yang setuju. Bagaimana kalau rumah kita jadikan sekolah? Bapak kepala sekolahnya, ibu gurunya, anak-anak kita muridnya. Setuju nggak? Jangan berubah ya. Setuju nggak? Dulu biasanya kalau kepala sekolah cuma satu, tapi kalau guru boleh lebih dari satu. Ya. Bapaknya senang. Tadi setuju. Banyak guru. Masya Allah, berubah itu tadi setuju. Yang penting adil Pak ya. Setuju Pak. Setuju. Yo. Sedangkan kewajiban suami, nah itu dari kewajiban istri ya, cuma dua. Ingat ya, enggak banyak, kata Rasul cuma dua, udah diingat. Dampingi suami, maka kalau suami itu bertugas di Jakarta, istri ikutlah. Dikasih Jakarta 3 tahun, istri di Jakarta. Siapa yang ngurusi suaminya di Jakarta itu siapa? Wakil Pak. Maka wajib istri itu ikut di mana tugas suaminya, wajib ikut karena tugas utamanya mendampingi suami. Saya pernah ada ceramah di Umbara, ini lulusan Umbara semua ya. Saya pernah Pak teman mahasiswa baru ada 1000. Saya habis ceramah, ada ibu yang daftar kuliah, biasanya kan pegawai itu kuliah lagi. Lalu bertanya, Ustaz, bagaimana anak-anak saya di Palembang itu nenek? Saya di Batu Raja, kata ibu. Suami saya kerja di Jakarta. Mak mana ini? Oh, ibu dosa besar ya. Ibu harus mengorbankan salah satu. Ya. Bapak tugas di Jakarta, ibu harus ikut. Ya, paling tidak ya sudah, karena bekerja itu bukan kewajiban. Yang wajib itu dampingi suami. Lepaskan pekerjaan, dampingi suami. Itu maksudnya. Nah, jadi jangan sampai nanti suami di Jakarta, istri di Batu Raja, anak di Palembang, di mana ibadahnya? Katanya kewajiban pokok istri itu mendampingi suami. Yang didampingi siapa? Ya, nah itu. Jadi ya, 2. Sekarang kewajiban suami juga 2. Tidak banyak, yang lain sunnah. 1. Kewajiban suami kepada istri adalah mengayomi. Apa mengayomi? Melindungi. Suami yang baik adalah suami yang mampu melindungi keluarganya di dunia dan di akhirat. Yang dibacakan oleh Pak Kuat tadi. Qul anfusakum wa alaikum nar. Dibacakan oleh siapa tadi? Yang tilawah ya. Kakak mempelai. Masya Allah. Kakaknya setia. Ku anfusakum wa alaikum nar. Jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Suami yang baik, suami yang sukses, suami yang memastikan istri dan anaknya bahagia dunia dan akhirat. Itu suami yang baik. 1 dari pengayom. Kedua, tugas pokok suami. Bapak-bapak, halo. Nah, tugas pokok suami itu yang kedua adalah mencari nafkah. Kalau ibu-ibu tadi nggak wajib bekerja, dapat duit nggak wajib. Ibu duduk, bayangan istri di rumah, dong. Benar, saya jadi duduk aja bermake up tiap hari. Tapi bapak-bapak kewajibannya mencari nafkah pokok. Berdosa seorang suami yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Tiap hari ngekaki burung, ada hasil. Burung siapa dikekaki. Nah, tiap hari mancing, baik. Tidak punya penghasilan, berdosa. Berdosa. Oleh karena itu kewajiban suami ada 2, menjadi pengayom, pelindung, dan yang kedua mencari rahmat. Menjadi pengayom itu termasuk menyediakan rumah. Rumah itu kan naungan. Itu tugas suami, bukan tugas istri.
Apakah rumahnya rumah kontrakan, apa rumahnya rumah warisan, apa rumahnya rumah dinas, nggak masalah. Yang penting suami menyediakan tempat berteduh. Itu tugas. Banyak mau ngasih ya? Sudah ya? Cukup ya? Cukup ya. Aku tambah satu lagi aja. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan ya, mumpung saya sampai di sini. Tapi waktu yang tidak cukup. Saya sampaikan satu lagi. Saya minta nasihat bukan dari saya untuk kedua mempelai, tapi dari kepala desa. Ya, tunggu sini. Aku dekati dulu Pak Desnya. Minta nasihat dari Pak Kades. Pak, Bapak menikah sama istri sudah berapa lama? 18 tahun. 18 tahun. Dengar pengantin baru, 18 tahun. Selama 18 tahun ada masalah nggak rumah tangga Bapak? Banyak. Sering dapat masalah. Pengantin baru, tadi Pak Buas sudah bilang di hadapanmu tidak hanya bertabur bunga, tapi ada onak dan duri. Rumah tangga itu tidak enak terus. Enaknya rumah tangga berapa lama? Paling sebulan. Maka namanya berbulan madu. Sebulan pertama enak karena masih numpang di rumah mertua. Bulan kedua begitu istri sudah hamil ngidam lagi. Pengen ini, pengen itu, udah masalah. Enak. Jadi rumah tangga Pak Peri sudah 19 tahun sering ada. Selama 19 tahun sering bertengkar nggak sama istri? Jujur aja Pak. Kalau bohong pasti dosa kan Pak ya. Jadi jujur sering Mas. Tolong dijawab jujur terakhir. Habis bertengkar tambah mesra nggak? Halo. Jujur. Untuk pengantin baru itu memang bumbunya itu Pak. Iya. Ya. Jadi kata Pak Peri kepala desa kita, rumah tangga itu biasanya habis bertengkar tambah mesra. Oleh karena itu pesan saya terakhir, kalau tanggamu ingin tambah hari tambah mesra, sering-sering bertengkar. Ini kiai apa? Tolong jangan dicerna begitu saja, tapi dicerna dengan baik. Bukan maksudnya saya ngajari mereka bebala, bukan. Ya, bebala itu wajar. Suami istri ribut itu wajar. Tanya Pak Badawi, berapa kali bertengkar sama istri? Sering. Nggak ada rumah tangga tanpa masalah. Perhatikan, benar ya? Tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Tapi jangan pernah fokus pada masalahnya. Tapi fokuslah pada dadamu yang lapang. Masalah itu jangan dipikirin. Contoh ya, saya ada masalah, kita ada masalah sesendok garam. Ada masalah sesendok garam. Asin nggak garam? Kalau ada masalah sesendok garam, dada kita cuma segelas air di air aqua. Garam sesendok masuk air di aqua, asin nggak? Terasa masalah. Tapi ada sesendok masalah, sesendok garam. Tapi dada kita seluas kolam atau seluas teko. Sesendok garam masuk teko, terasa nggak asin? Jadi masalah rumah tangga itu pasti ada, tapi cara mengatasinya, dada kita harus, dada suami lapak memaafkan istrinya, dada istri lapak memaafkan suaminya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ayo kita sengajakan tangan kita berdoa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu. Tinggal ngupload lagi. Tinggal nguploadnya lagi. Hatta kita kita pada amalina sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Qayyum, ya Allah ya Fatah ya Alim alimna min hikmatika wa ja'alna min ibadika salihin. Rabbi firli wa li walidayya wa arham
rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami semua ya Allah. Karena kami hadir di sini karena memenuhi undangan saudara muslim kami. Kami hanya beribadah kepadamu ya Allah. Oleh karena itu ampunkan dosa kami. Dosa kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kalau ada ibu bapak kami sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya, terangi makanya, ampunkan semua dosanya ya Allah, dan terima semua amal ibadahnya. Allahumma ya Allah, di hadapan kami ada dua sejoli yang baru saja diijab kabulkan ya Allah. Berkahi keluarganya ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah, berkahi rezekinya ya Allah, kurniakan kepada keduanya anak-anak yang soleh dan soleha. Allahumma ya Allah, juga kepada keluarga besarnya ya Allah, jadikan keluarga besar yang bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk keluarganya, dan bermanfaat untuk jagat bangsa. Allahumma ya Allah, jadikanlah ibu-ibu yang hadir di sini ya Allah menjadi ibu-ibu yang mustajab doa-doanya, menjadi ibu-ibu yang mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, dan jadikan bapak-bapak yang hadir di sini ya Allah menjadi suami yang setia pada istrinya, menjadi para suami yang mampu mencari nafkah dengan halalan thayyibah, dan menjadi suami yang mampu melindungi keluarganya baik di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, terimalah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika